Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Agustin dengan NIM 230301010051, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi akuntansi. Saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Good Corporate Governance dengan judul Peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam menjaga integritas Good Corporate Governance. Latar belakang. Persaingan bisnis semakin kompetitif sehingga perusahaan dituntut mampu beradaptasi dan mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan. Perusahaan perlu menerapkan tata kelola yang baik agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Agustin, mahasiswa Universitas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Agustin, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi akuntansi dengan NIM 230301010051. Saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Good Corporate Governance dengan judul Peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam menjaga integritas Good Corporate Governance. Latar belakang, persaingan bisnis semakin kompetitif sehingga perusahaan dituntut mampu beradaptasi dan mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan. Perusahaan perlu menerapkan tata kelola yang baik agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Good corporate governance menjadi pedoman dalam menciptakan pengelolaan perusahaan yang sehat, meminimalkan risiko penyimpangan, serta meningkatkan nilai perusahaan. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki peran strategis dalam menjaga integritas perusahaan melalui fungsi pengawasan, pemberian nasihat, serta pengelolaan operasional yang sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Lemahnya penerapan Good Corporate Governance dapat mengakibatkan penyimpangan, kerugian finansial, menurunnya reputasi perusahaan, serta hilangnya kepercayaan investor dan masyarakat. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan Good Corporate Governance? Yang kedua, bagaimana peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam menjaga integritas Good Corporate Governance? Yang ketiga, mengapa sinergi antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi penting dalam penerapan Good Corporate Governance? Yang terakhir, bagaimana contoh penerapan maupun pelanggaran Good Corporate Governance di Indonesia? Pengertian Good Corporate Governance. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance 2006, Good Corporate Governance adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Menurut OECD, Good Corporate Governance didefinisikan sebagai sistem yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai tujuan perusahaan melalui pengelolaan dan pengawasan yang efektif. Pihak-pihak yang terlibat antara lain pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, manajemen, stakeholder. Apa sih prinsip-prinsip Good Corporate Governance? Ada apa saja? Yang pertama, transparansi atau informasi terbuka. Yang kedua, accountability atau tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, responsibility atau patuh hukum. Yang keempat, independensi atau bebas konflik kepentingan. Yang terakhir, fairness atau perlakuan adil.
Peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam menjaga integritas good corporate governance. Peran Dewan Komisaris yaitu antara lain yang pertama, mengawasi kinerja direksi agar tujuan perusahaan tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengawasi sistem pengendalian internal untuk mencegah penyimpangan. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta etika bisnis. Yang keempat, mengawasi manajemen risiko agar risiko perusahaan dapat diidentifikasi dan dikendalikan. Yang terakhir, menjamin penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten. Kemudian, peran Dewan Direksi. Yang pertama, menentukan strategi perusahaan sesuai visi dan misi, mengelola kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mengimplementasikan prinsip good corporate governance dalam setiap keputusan. Yang keempat, membangun budaya etika dan kepatuhan di seluruh organisasi. Dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan kepada pemegang saham. Sinergi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam penerapan Good Corporate Governance. Keberhasilan penerapan Good Corporate Governance tidak hanya bergantung pada kinerja Dewan Komisaris atau Dewan Direksi secara terpisah, tetapi pada sinergi dan kolaborasi yang efektif antara keduanya. Kerjasama yang baik antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi akan memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Antara lain, yang pertama, meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memperkuat penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor dan para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Contoh penerapan Good Corporate Governance. Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia telah menjadi perhatian banyak perusahaan sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Salah satu contoh perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan Good Corporate Governance adalah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Perusahaan ini secara konsisten menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan yang terbuka, didukung oleh sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Penerapan Good Corporate Governance tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung kinerja dan reputasi perusahaan. Tadi kasus pelanggaran Good Corporate Governance. PT Garuda Indonesia tahun 2018-2019, permasalahan. PT Garuda Indonesia menjadi sorotan setelah mengakui pendapatan yang belum memenuhi persyaratan pengakuan menurut standar akuntansi dalam laporan keuangan tahun 2018. Akibatnya, laporan keuangan tersebut harus direvisi dan perusahaan dikenakan sanksi oleh regulator. Analisis penerapan yang terjadi berdasarkan prinsip Good Corporate Governance. Pelanggaran yang terjadi. Yang pertama, transparansi. Informasi laporan keuangan tidak disajikan secara transparan. Yang kedua, accountability. Pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan belum sesuai standar. Yang ketiga, responsibility. Tidak sepenuhnya mematuhi standar akuntansi keuangan dan regulasi yang berlaku. Kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan kurang optimalnya kinerja Dewan Direksi dapat memengaruhi integritas laporan keuangan serta menurunkan kepercayaan publik. Kesimpulannya, Good Corporate Governance adalah fondasi penting dalam menciptakan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Keberhasilan penerapannya sangat dipengaruhi oleh peran serta sinergi antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan, memberikan nasihat, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance.
sedangkan Dewan Direksi bertanggung jawab mengelola perusahaan, menyusun strategi, dan menjalankan operasional secara profesional. Sinergi komisaris dan direksi menghasilkan pengawasan yang efektif, pengambilan keputusan yang berkualitas, serta pengelolaan risiko yang lebih baik. Oleh karena itu, penerapan good corporate governance yang konsisten meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat reputasi perusahaan, dan mendukung keberlanjutan usaha. Saran, berdasarkan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu Dewan Komisaris harus meningkatkan efektivitas pengawasan secara independen. Direksi perlu memperkuat budaya integritas dan kepatuhan. Perusahaan harus menerapkan sistem manajemen risiko yang baik. Pelatihan mengenai good corporate governance perlu diberikan secara berkala kepada seluruh karyawan, meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan pelaporan keuangan. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.